kita lihat apa sih fungsi remnya. Begitu dia sudah mulai meningkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Bray 25. Nah, hari ini kita mau coba bikin tutorial wheelie, tapi yang langsung dari kaki-kakinya dua-dua di atas step. Kan yang tahap 1 angkat, tahap kedua wheelie kodok, tahap ketiga seretan. Nah, yang keempat ini kakinya dua-dua di atas footstep, langsung ngangkat, langsung wheelie. Situ hari ini akan diperagain sama Om Nurdin Zubir, karena saya akan kasih komentar-komentar, saya kasih penjelasan bagaimana untuk teknik dan triknya. Oke, di sana ada Om Nurdin sudah siap. Sebenarnya saya yang mau ngisi, tapi nanti untuk detailnya agak kurang bisa dimengerti mungkin kalau sambil wheelie, jadi mungkin saya yang meliput aja ya. Sini lapangan kami, lapangan wheelie Batu Kajang ya. Hari juga mau hujan, berapa hari pengen bikin tapi hujan dulu di sini, lapangannya becek. Oke, kita coba dulu, kita sambil latihan sebentar baru kita coba. Oke, check it out. Sekarang kita mulai di prakteknya, teorinya dulu. Ini motornya pakai CRF 150. Wah, ada daun-daunnya nih. Tadi habis pakai latihan. Nah, ini masih standar, knalpot juga standar, gear juga standar. Semua masih standar nih. Nih. Jadi kita coba wheelie pakai motor ini. Nah, ini pemiliknya, ini jagoan kita nih, ini Om Din Zubir. Halo Om, gimana kabarnya nih? Baik. Om, ini hari ini kan kita mau coba wheelie yang langsung dari 2 footstep langsung naik nih Om. Nah, kita mau coba gimana sih caranya supaya nggak jatuh, nggak ke kanan, nggak ke kiri, atau biar enak lah wheelie-nya. Teori-teorinya gimana nih Om? Langsung di motor aja ya. Boleh, langsung di motor. Yang pertama, yang terpenting kita udah bisa wheelie yang suka diperagakan Mas Om Bray, yang wheelie kodok, wheelie kaki satu itu udah paling tidak udah 50%-nya udah bisa nguasain ya. Nah, selanjutnya kita mencoba menaikkan kaki di kedua-duanya di footstep, kita jalankan. Yang terpentingnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita udah tidak kaget lagi untuk waktu posisi ban itu ngangkatnya. Oh, intinya sudah biasa lah ngangkat. Kita tidak ya betul. Kita tidak membahas itu lagi gitu kan. Nah, sekarang memang agak sulit kalau wheelie ini gigi satu, terutama ini kan pakai gigi satu, kedua kaki di footstep, lalu kita mau angkat itu yang perlu kita cari iramanya. Jalan motor ini kan pelan, biasanya motor ini kan suka goyang-goyang Om. Nah, biar dia itu tidak goyang-goyang, biar dia stabil agak sedikit lurus, itu biasanya kalau saya menggunakan gas sedikit, motor itu saya buka gasnya, lalu rem belakang itu saya tahan. Oh gitu ya. Jadi dia motor itu nggak ada engine brake-nya, jadi dia
suara itu seperti Dia itu. mau jalan tapi ditahan pakai rem gitu ya. Ya, dia jalan, tapi jalannya itu tetap kaki rem ini tetap kita tahan. Oh iya iya. Buat jaga keseimbangan Om. Ya, biar dia seimbang. Karena kalau tidak kita rem, dia akan sedikit motor itu suka Goyang-goyang ya, goyang-goyang, karena memang pelan ya. Ya, pelan. Lalu selanjutnya yang terpenting itu kita kan ini kan mau wheelie-nya pelan. Nah, supaya lebih enak saja sih, lebih enak dilihat kayaknya kok apa namanya smooth banget ngangkatnya tapi ban motor itu ngangkat. Nah, itu biasanya saya gunakan rem depan. Bantu ribon ya. Batu ribon. Jadi waktu ribon itu saya buka gas. Nah, buka gasnya itu nggak terlalu besar karena dia udah terbantu oleh ribon. Jadi ngangkatnya agak sedikit dia Ringan ya. ringan. Terus posisi paha biasanya kalau saya itu awalannya saya tutup jepit begini. Dijepit Om ya, dijepit ya. Jepit begini. Setelah itu kalau motor udah naik, udah wheelie, kita kan udah jaga gas. Biasanya kita tuh motor itu masih suka miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, biasanya untuk menyeimbangkannya itu saya gunakan badan. Seringkali terlihat badan itu miring-miring ke kiri, miring ke kanan. Lalu kadang-kadang saya juga buka Oh, kaki. ini. Ini buka kaki ini untuk mengimbangin supaya dia motor itu tidak misalkan dia larinya ke kanan, kita nggak mau dia ke kanan itu kan, maunya dia lurus. Biasanya ini juga saya buka. Oh, dibuka gini. Buka dia untuk ngambil jalur itu biar tetap Kayak ditendang-tendangin gitu Om ya. ditahan gini. Oh, ditahan. Nah, ditahan gini. Lalu itu aja sih yang selanjutnya itu mainnya di gas. Jadi kita harus bisa mengukur, oh gas segini katakanlah cukup untuk dia naik. Nah udah itu dijaga aja gasnya, jangan diturunin karena kalau dia turun ban itu akan turun. Nah waktu ban itu turun keseimbangannya langsung hilang. Kalau posisi badan Om pas ngangkat gimana? Posisi badan okay. Duduknya gimana? Ya. Di belakang atau posisi? Duduknya sama seperti ini, sama. Seperti biasa ya. Ya tetap agak sedikit, biasanya kalau saya agak sedikit saya ke depan ini biasanya kalau saya gunakan rem ini untuk sebagai bantuan dia ribon itu biasanya saya ginikan, tapi tergantung kalau memang membutuhkan, tapi posisinya biasanya seperti ini saya angkat semacam Oh itu. gitu ya. Nah, itu biasanya kalau posisi berhenti sih, kalau jalan saya lupa nanti coba kita Langsung dipraktekkan Iya, aja nanti. kita praktekkan ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu kalau untuk slow wheelie-nya. Pakai gigi 1 atau 2 Om? Harus 1 dong. Kalau 1 ya. Iya, kalau 2 nanti ngebut dia. Mungkin nanti RPM-nya di berapa Om? 3000 atau di berapa tuh ya? Kalau kita lihat RPM di sini nggak ada RPM, dia kemungkinan besar antara 3000 kayaknya. 3000 ya. Ya. Ditahan, terus gas ditahan. Ya. Kecepatannya mungkin sekitar berapa tuh? 20 km per 20 jam itu gitu. Ya antara 10-20 gitu. Ya. Baru ribon angkat. Angkat gitu ya. Oke, ini kita coba dulu Kam. Oke. Coba. Nanti sambil berjalan kita review yang lain kan, gimana sih permasalahan-permasalahan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk menjaga kita jalan dulu belum wheelie ya, biar motor ini agak stabil gitu kan. Bagaimana teknik caranya? Gas ini harus kita rendam. Dia jalan kan, tuh jalan. Ya. Nah, kita tahan aja, sambil keren tuh. Oh gini. Ya, tuh. Lalu sudah dapat iramanya baru kita cari. Oh gitu. Jadi teman-teman ya, itu kalau itu dia langsung diangkat loh. Begitu dapat seimbangnya langsung angkat. Nah, jadi posisi lihat rem kaki sama rem tangan ini semuanya kita pakai ya. Nah, jadi posisi ngangkatnya itu dulu bro yang didapat ya. Kalau udah dapat posisi ngangkat, baru kita bisa jalan-jalan yang agak jauh. Jadi bro, intinya tuh dapat keseimbangan dulu sebelum ngangkat. Jadi lihat kan, lihat posisinya dia udah seimbang posisi di tengah, balance, baru diangkat. Nah, baru diangkat bro. Kayak gitu. Nah, kenapa bodinya Om Nurdin goyang? Karena dia melakukan slow wheelie, bro.
Kalau slow wheelie emang seperti itu. Contohnya kayak kalian main di motor lebih kecepatannya 10 km per jam pasti goyang-goyang tuh, Bray. Ya kan? Nah, emang gini karena ini dia pelan banget ini. Nah, keseimbangannya dijaga, ini pelan banget. Jadi wajar kalau body itu bergerak. Tapi kalau kita long wheelie dengan kecepatan yang lumayan cepat, itu nanti kita nggak perlu banyak bergerak, Bray. Biasanya itu kita cuman gerakin setir aja. Nah, kayak gitu tuh kan. Oke. Nah, kalau slow pasti kayak gitu dia, pasti bodinya bergerak karena dia pelan. Kalau dia speed dengan long wheelie itu biasanya wah, naik dia tuh dengan slow wheelie-nya. Ya gitu, Bro ya. Jadi intinya sih kalau untuk naik untuk wheelie ke tahap keempat ini, Bray semua harus bisa wheelie dengan kondisi kaki di bawah 1 minimal tuh, atau kaki dua-dua di bawah. Bertujuan buat apa, Bray? Tujuannya supaya waktu dia lakukan wheelie, dia udah ndak kaget dengan ketinggian ban yang segitu tuh. Tuh, sejajar sama mata tuh loh. Anunya apa? As tengahnya itu sejajar dengan mata coba. Biasanya kalau orang yang baru pertama wheelie dia akan kaget, Bray. Dia kaget banget itu begitu dengan wah, tinggi dia bisa dilepas motor ataupun gimana gitu. Nah, kalau dia sudah biasa wheelie, dia nggak akan kaget lagi, Bray. Nah, untuk sampai ke tahap keempat ini, itu dulu yang wajib dikuasai. Angkat dulu ban depannya sampai rasa hatinya nyaman, Bray. Nah, sekarang kita lihat tuh. Nah, posisi body kalau slow wheelie emang agak sedikit goyang, terus gas itu agak ditahan, Bray. Gasnya itu ditahan sampai posisinya nggak turun gitu. Oh ya, ini kan kalau nih teman-teman pengen wheelie tapi, nah ada tapinya nih, mau langsung startnya dari kayak gini, Om. Pendapatnya Om Nurdin gimana? Dia nggak pakai tahap-tahap sebelumnya gitu. Bisa, tapi pengalaman saya ya. Saya dulu juga belajar wheelie itu 2 kaki di footstep itu. Karena saya belum dapat yang namanya kontrol rem. Terus bagaimana jaga gas ini biar dibuka gas itu semata-mata hanya untuk menjaga dia cukup bertahan naik aja, tidak lebih, kan begitu kan. Namun terkadang gas ini kan suka atau nggak suka, kadang-kadang dia lebih gasnya. Nah ya. Seperti itu kecenderungannya. Pertama, motor itu pasti backflip, kebanyakan seperti itu. Yang kedua, kenapa? Karena posisinya biasanya agak ngebut, diangkat karena supaya motor ini tetap ngangkat, biasanya ditambahin tugasnya. Nah, motor ini Om wheelie itu kalau kecenderungan dia sudah 70 derajat ke atas, itu dia pastinya ke belakang. Seperti itu. Jadi kecil sih kemungkinan untuk bisa itu. Mungkin bisa tapi lama kali Om. Lama. Dengan pengorbanan motor dibanting-banting. Motor dibanting-banting. Oh, ini kan gitu. supaya yang Om Agus Bray mau ini kan bagaimana kita bisa wheelie tapi motor tidak rusak ya. Terus kita juga aman dari jatuh-jatuh, Om ya. Aman. Terus pesan-pesan buat teman-teman yang mau belajar wheelie langsung dari gini nih apa nih, Om? Sebaiknya gimana dulu? Sebaiknya belajar wheelie itu belajar teorinya dulu. Salah satunya menonton channelnya Mas Bray ini menurut saya tidak salah. Ya. Karena belajar itu dengan orang yang sudah pernah belajar. Oh iya. Ya, bukan juga dia itu memang pemain mungkin kalau karena dia punya bakat main motor kayak pembalap itu, dia belajar itu lebih gampang. Nah, karena kita ini hanya sekedar hobi dan kepingin mau, tidak ada salahnya lihat YouTube-nya Mas Bray dan juga YouTube-nya Din Zubir. Oh ya. Iya. Apa Om? YouTube-nya apa namanya, Om? Din Zubir. Din Zubir sama ya. Seperti nama ini. Oke. Jadi nanti kalau bisa wheelie itu
ikuti step-stepnya ya Om ya. Ya. Jangan langsung sampai seperti ini. Kalau seperti ini mungkin bisa tapi lama dan kemudian resikonya jatuh, banyak jatuh dan motornya ini bisa ambiar ya kan. Mungkin nanti kita agak sedikit peragakan bagaimana yang kita maksud dengan gas ini. Gas ini cenderung liwat dia kalau kita buka kan. Motor ini kalau dia udah naik 70 lewat, 70 derajat lewat, maksudnya 70 derajat ke atas sedikit, motor ini pasti akan Backflip. Nah, kita wheelie dengan kedua kaki di atas ini, kita tidak lagi bicara rem. Kontrol rem ini udah dapat gitu nah. Ya, karena sudah naik dua-dua ya. Oleh karena itu kan diajarin di apa namanya channelnya Mas Bray itu juga kaki satu turun dulu tuh fungsinya untuk mendapatkan rem ini. Oh ya. Ya, kalau rem ini udah dapat, udah terserah, nggak apa-apa. Dia lewat injak aja remnya. Seperti Oke, itu. kita bisa praktekin Om untuk fungsi rem ini jika dia mau kelewatan atau gimana. Ya, baik. Saya coba ya. Ya. Oke, Bray. Kita coba, Bray. Apa sih fungsi rem? Nah, kenapa sih kalian harus dapat dulu fungsi rem untuk bisa latihan wheelie ini? Supaya wheelie-nya bisa terkontrol. Karena untuk kelewatan itu sangat mungkin gitu dalam wheelie gitu. Nah, kita lihat apa sih fungsi remnya. Begitu dia sudah mulai meninggi. Nah, begitu dia sudah mulai meninggi, apalagi posisi pelan, Bray. Posisi pelan itu wah, bener-bener rem itu harus dijaga. Tapi kalau posisinya sedang laju, itu biasanya kita rem jarang sih dipakai. Nah, rem itu jarang dipakai, Bray. Kalau sudah posisi laju kita tinggal jaga gas doang. Tapi kalau kita pelan, wah ini rem sangat penting banget nih, penting banget rem. Nah, lihat. Tuh, saat dia mau kelebihan, dia ngerem. Gitu ya, Om ya? Jadi nggak usah takut, dia naik itu injak aja remnya. Dia pasti, walaupun tadi saya coba dengan gas sedikit besar, karena gas seperti itu, kecenderungan motor pasti Backflip. ya dia akan backflip. Tapi dengan ditahan remnya dia akan Kembali ya. kembali ke depan. Oh, oke. Jadi gini Om ya, kesimpulannya kalau untuk bisa sampai ke tahap yang footstep, dia dua kaki di atas footstep terus langsung wheelie, dia harus kuasai rem. Ya. Untuk menguasai rem, dia harus wheelie minimal kakinya diseret satu ya buat dapat wheelie-nya ya. Nah, kalau untuk wheelie kodok itu kan buat dapat gas-gasannya kan Om ya. Oke gitu ya Om ya. Oke, siap. Saran saya buat viewernya Mas Agus Bray ini, disarankan kalau latihan itu jangan di aspal, jangan di jalan. Cari Itu tempat barbar kosong. sih. Nah, maksudnya begini, wheelie itu nggak perlu cari jauhnya dulu. Saya pun kalau dilatih jauh mungkin saya belum tahu gimana ya kan. Cuman paling tidak kalau kita tuh sudah dapat tekniknya, itu tinggal kita kembangkan saja. Nah kebetulan saya kebetulan hobinya mainnya di sini. Mengingat sudah umur juga, tapi karena hobi ya udah ada lapangan seperti ini saya gunakan setiap sore untuk mengganti latihan main motor terabas, ya mending saya main di sini. Oh gitu Om ya. Oke siap Om. Ya. Jadi kita harus tetap semangat ya Om ya. Kalau kayak gini nih nggak bisa kalau sebentar aja latihan mau langsung bisa, nggak bisa Om ya. Bisa. Oke sip kalau gitu Om. Makasih banyak Om Din. Siap. Oke Bray. Jadi gitu ya. Untuk latihan wheelie itu nggak instan. Jadi ada teman-teman yang wah gampang wheelie, gampang apaan gitu. Nanti kalian akan tahu rasanya wheelie itu nggak segampang, nggak semudah membalikan telapak tangan, Bray, ya kan? Nah, jadi nanti tahap yang berikutnya, yang tahap kelima, kita coba long wheelie. Artinya itu kita bisa wheelie yang panjang dengan pindah gigi di atas. Dari gigi 1 naik, baru kita pindah gigi 2, gigi 3, sampai wheelie-nya agak jauh. Oke Bray, mungkin itu dulu dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau nggak paham komen-komen di bawah deh, ya kan? Kita bersaudara semua, kita bantu, saling bantu. Saya juga masih belajar, Om Din belajar, semua masih belajar. Oke Bray, salam Willy Batu Kajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.